Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kembali lagi mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena malam ini Engkau berkenan mengundang kami untuk bersama-sama melakukan pengujian diri sebelum kami masuk ke meja perjamuan. Dan sekarang kami hendak membaca dan merenungkan sabdamu sebagai dasar bagi kami untuk menguji diri. Oleh karena itu kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami dan mentaati sabdamu. Sabdamu yang senantiasa menghibur kami, tetapi yang mungkin kami. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kekuatan, hikmat dan kuasa dari sorga, sehingga dimampukan untuk menyampaikan sabda-Mu dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kepadamu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini saya ambilkan dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita semua yang demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang senantiasa setia membaca dan memelihara firman-Nya. Selamat malam saudara-saudara. Selamat malam. Ya, besok Minggu tanggal 2 Oktober 2022 kita akan mengikuti sakramen perjamuan HPKD HPII gitu ya. Hari Perjamuan Kudus Dunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Hal itu mengingatkan bahwa keberadaan kita ada ikatan dengan orang-orang percaya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan memang kalau kita memperhatikan ketika perjamuan kudus, biasanya pendeta membacakan pertelaan dan salah satu yang dihayati adalah kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Itu salah satu yang dihayati. Akan ada beberapa yang dihayati. Nah, salah satu yang dihayati adalah keberadaan saya dan panjenengan sebagai orang-orang percaya ini adalah anggota keluarga Allah. Nah, oleh karena itu pertanyaan reflektif yang mesti kita renungkan adalah, sudahkah selama ini saya itu mempraktekkan hidup sebagaimana saya adalah anggota keluarga Allah? Nah, ini pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan. Janjane selama ini saya sudah mencerminkan atau belum ya bahwa hidup saya itu
adalah anggota keluarga Allah. Gek kleru. Gek aku mempraktekkan hidup sebagai anggota keluarga yang lain, bukan anggota keluarga Allah. Nah, ini perlu untuk terus-menerus kita renungkan, kita gumulkan. Nah, oleh karena itu malam ini kita belajar dari nasihat Paulus bahwa sebagai anggota keluarga Allah itu harusnya seperti apa toh? Apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya? Secara gamblangnya, anggota keluarga Allah itu dipanggil untuk hidup harus meneladan Yesus Kristus. Ini harga mati, tidak bisa ditawar. Mboten saged dinyang. Mbok sithik-sithik ora patek kaya Yesus ora apa-apa lah, ndak bisa. Anggota keluarga Allah harus wajib, wah itu apalagi. Harus meneladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kesehariannya. Nah, paling tidak dalam bacaan kita tadi ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Meneladan Tuhan Yesus itu apa saja toh yang bisa kita lakukan? Tentu di luar 3 hal ini ada banyak lagi. Tetapi malam ini sebagai dasar untuk kita menguji diri, saya mengusulkan ada 3 hal untuk kita renungkan bersama sebagai dasar kita menguji diri sebelum mengikuti perjamuan kudus. Hal yang pertama adalah tentang merendahkan diri. Dalam teks tadi dikatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ternyata Yesus yang sebenarnya adalah firman Allah yang sudah ada sebelum kita ada, ia berkenan untuk merendahkan diri, menganggap diri sama dengan manusia, dan itu dilakukan untuk kepentingan manusia. Jadi kita melihat bagaimana Yesus itu merendahkan diri. Nah, di sini yang perlu menjadi catatan adalah merendahkan diri dengan rendah diri itu beda. Kalau rendah diri itu ya minder dan sebagainya. Kalau merendahkan diri itu kesengajaan. Saya sengaja menganggap diri tidak yang paling utama daripada orang lain. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Atau kalau sering disebutnya sebagai kenosis gitu ya, pengosongan diri. Jadi ketika Tuhan Yesus yang Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia, bukan berarti terus menjadi botol yang kosong, enggak. Dia sebenarnya tetap Allah, kealahannya tetap sejati. Tetapi dia tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ibarat contohnya seperti ini, tapi ya tentu sebetulnya tidak bisa dicontohkan, tidak bisa diibaratkan. Namun sekiranya ini bisa memudahkan kita. Ibaratnya ada seorang pangeran yang dia punya banyak kuasa, punya hak keistimewaan, tetapi suatu saat ditempatkan di satu daerah terpencil. Nah, ketika berada di daerah terpencil ini, sebenarnya dia tetap pangeran bukan? Dia tetap seorang pangeran, dia tetap anggota kerajaan. Tetapi dalam keberadaannya di daerah yang terpencil itu, dia tidak membawa-bawa itu. Dia tidak mengaku-ngaku, aku iki pangeran, kalian harus tunduk sama saya. Bukan seperti itu. Malah justru dia menganggap sebagai aku sama dengan kalian ini. Nah, kurang lebihnya begitu. Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu menjadi tanda bahwa sengaja merendahkan diri. Salah satu halnya yang bisa kita pelajari adalah itu untuk menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kehidupan kita selama ini?
Sudahkah kita hidup dengan senantiasa merendahkan diri ketika hidup dalam kebersamaan? Menganggap diri bukan yang paling utama daripada orang lain. Saya pernah mendengarkan salah satu khotbah dari YouTube, namanya saya kok lupa ya, Manabe atau siapa itu, dari timur. Beliau mencontohkan tentang filosofi kolak. Pun nate dahar kolak, kolak itu dahar apa ngunjuk nggih? Pun nate pirsa nggih kolak. Kolak itu terdiri dari apa saja? Ada pisang, biasanya ada waloh, ada kolang-kaling, ada air, ada gulanya, dimasak, pemeneh sing masak Bu Kris, wah itu mantap. Ketika panjenengan dahar kolak, terus nyendok pisangnya masih kerasa pisang enggak? Masih. Ketika nyendok kolang-kaling, masih kerasa juga? Masih. Ketika nyendok airnya, masih kerasa juga airnya. Tetapi dalam kesemuanya itu disebut sebagai kolak. Bukan pisang dengan air, kan enggak gitu. Sebutannya tetap kolak. Artinya bahwa masing-masing tidak berupaya untuk menonjolkan diri. Tetapi tetap memerankan diri sebagaimana dirinya unik gitu. Sebagaimana adanya saya tetap berperan, tetapi tidak menganggap diri saya yang paling utama. Nah, coba bayangkan kolak itu kalau maamnya dipisah-pisah. Neng kebun sik maam pisang. Terus neng pasar maam kolang-kaling. Terus minum airnya sama nggadu gula. Duduk di atas kompor. Kan rasanya pripun, mboten kolak lagi kan. Nah itulah filosofi kolak itu adalah filosofi yang menggambarkan tentang kemauan merendahkan diri dalam kehidupan kebersamaan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah maka ibu bapak dan saudara, mestinya begitupun kehidupan anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah dalam kebersamaan dipanggil untuk saling merendahkan diri. Bukan saling rendah diri, tapi saling merendahkan diri. Tidak menganggap orang lain itu sebagai saingan. Nah ini kadang-kadang terjadi. Menganggap diri paling utama atau menganggap orang lain sebagai saingan yang harus dikalahkan. Tidak ada. Anggota keluarga itu bukan untuk bersaing. Tetapi untuk saling membangun. Maka belajarlah untuk saling merendahkan diri. Nah itu poin yang pertama. Terus pundi? Kita lanjutkan apa enggak? Wah mas kok menampar kanan kiri. Oh saya yang buat juga tertampar kanan kiri ini. Kadang-kadang pendeta itu bawaannya emoh nek merendahkan diri. Nggih mboten Pak? Kadang-kadang gitu. Tetapi itulah panggilan kita sebagai anggota keluarga Allah. Mari kita belajar untuk merendahkan diri dalam kehidupan kebersamaan. Poin yang kedua adalah peduli. Bahwa dalam teks tadi kita melihat Tuhan Yesus yang menjadi manusia, dalam keadaannya sebagai manusia dia taat sampai mati. Dan bahkan mati di kayu salib. Itu yang juga akan kita peringati dalam perjamuan. Kematian Yesus di kayu salib tujuannya untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengaruniakan atau menganugerahkan keselamatan bagi kita. Yang butuh diselamatkan siapa? Kita. Berarti keselamatan itu kepentingan siapa? Kepentingan manusia, kepentingan dunia. Dan Tuhan Yesus melakukan itu untuk kepentingan dunia. Itu menunjukkan bahwa Allah itu peduli terhadap kondisi dunia ini.
terutama di dalamnya manusia. Jadi kondisi dunia di mana manusianya hidup dalam dosa, menjadi hamba dosa, dalam kehidupannya memprihatinkan. Allah bukannya berdiam diri, Allah bukannya membiarkan. Coba kalau yang berada di posisi Allah itu kita misalnya, menungso dosa jarke wae rak wis. Nek iso dibina, nek ora iso dibinasakan. Katanya gitu katanya. Itu kalau manusia. Puji Gusti, Allah itu tidak seperti itu. Allah berkenan untuk peduli, melihat bahwa kondisi dunia ini memprihatinkan dan kemudian bertindak untuk mempedulikannya. Yaitu dengan hadir dalam diri Yesus Kristus, dia mengalami penderitaan, disalib, mati. Itu semua untuk kepentingan dunia. Atau bahasa gampangnya berkorban untuk kepentingan orang lain. Itu wujud kepedulian. Prinsipnya sama seperti poin pertama. Bahwa kepedulian itu bukan gawan bayi. Yang benar gawan bayi atau gawan bayin. Prinsipnya kepedulian, merendahkan diri itu bukan gawan lahir kita. Enggak. Gawan lahir kita ini pengennya ya digatekke. Pengennya kita yang diutamakan. Nah, ini berbanding terbalik. Panggilannya adalah kita membuka mata, berani membuka mata, melihat bahwa ada hal-hal yang harus saya pedulikan. Entah itu sesama manusia, entah itu lingkungan, entah itu persekutuan. Ada yang harus diperhatikan, ada yang harus dipedulikan. Masalahnya seringkali manusia itu lebih milih untuk satu, pura-pura nggak tahu. Yang kedua, nggak mau membuka mata melihat kenyataan. Nah, ini panggilan kita bersama sebagai anggota keluarga Allah. Kita dipanggil untuk berani membuka mata kita melihat bahwa ada kondisi yang harus kita pedulikan. Dan kita pedulikan itu tidak hanya sekedar kita melihat, menyadari, tetapi kita beraksi. Dan memang beraksi itu harus berkorban. Tetapi ingat bahwa berkorban yang dilakukan itu adalah untuk memberkati orang lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini. Yesus Kristus dikorbankan untuk mati di kayu salib untuk menjadi berkat. Tidak hanya berkat, anugerah bagi manusia, bagi dunia ini. Nah, sekarang balik lagi bagaimana kita sebagai anggota keluarga Allah. Dalam kebersamaan sebagai anggota keluarga Allah, janjane di kanan kiri kita ada enggak toh yang harus kita pedulikan? Ada enggak kira-kira Bapak Ibu? Mestinya ada. Cuman ya itu tadi, kadang-kadang kita lebih milih untuk pura-pura enggak tahu atau sengaja enggak mau tahu. Misalnya PA. PA itu penting enggak? Penting untuk siapa? Penting untuk semua orang kan begitu. Untuk orang lain dan untuk saya sendiri. Ketika misalnya dalam kebersamaan PA enggak jalan, yang harus mempedulikan siapa kira-kira? Pak Sabto ngendika, nggih kula. Saya tadi membayangkan ada yang menjawab, "Ya Pak Pendeta yang mempedulikan." Oh, sing salah kudu Pak Pendeta. Salah ya Pak Pendeta orang ngajak PA. Betul yang disampaikan Pak Sabto. Karena tumbuh bersama itu ya menjadi tanggung jawab kebersamaan. Maka kalau melihat, PA-ne kok macet orang melaku. Ya yang harus mempedulikan siapa? Yuk kita semua. Tidak hanya majelis, tidak hanya pengurus komisi, tetapi kita semua. Kita dipanggil untuk melihat kenyataan. Oh, kebersamaan di kelompok saya sebagai anggota keluarga Allah ini ada yang harus saya perhatikan.
Ada yang harus saya pedulikan. Dan untuk melakukan aksi saya memang harus berkorban. PA itu jam 7, biasanya jam 7 ada acara TV apa ya Pak? Ada bal-balan enggak? Bal-balan kita enggak. Ada ikatan cinta biasanya. Wah, luwih enak ikatan cintane timbang ikatan wilayah 1 misalnya gitu. Ikatan gereja misalnya begitu. Kita dipanggil untuk membuka mata dan menyadari kemudian melakukan aksi untuk kehidupan kebersamaan kita. Nah minimal mempedulikan itu ya teko kan itu. Teko itu wis wujud peduli loh Bapak Ibu. Kita berkorban untuk tidak nonton ikatan cinta, mengutamakan untuk PA itu, wah itu sudah luar biasa. Karena sekali lagi PA itu penting tidak hanya bagi orang lain tapi juga untuk diri sendiri. Dan ingat ketika kita mempedulikan kehadiran kita itu sesuatu bagi orang lain. Jangan dianggap bahwa kehadiranku, aku ki dudu sapa-sapa kok. Aku ya warga ya gur warga biasa, tidak pengurus, tidak panitia, tidak majelis, tidak penatua diaken. Siapa bilang kehadiran kita itu menjadi berkat? Seringkali ketika PA, saya secara pribadi mendengarkan sharing dari sana sini. Saya itu justru lebih sering dikuatkan oleh sharingnya panjenengan. Bagaimana memelihara kesetiaan melayani itu justru oleh kehadiran panjenengan. Coba bayangkan, kalau panjenengan tidak hadir dan tidak menyampaikan itu, saya nggak jadi kuat loh. Berarti kehadiran kita bagi orang lain itu berarti. Oleh karena itu pedulikanlah orang lain, pedulikanlah kehidupan bersama ini. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Karena kehadiran kita, kepedulian kita, kemauan kita berbagi, entah itu dalam wujud harta, dalam wujud talenta, itu akan menjadi berkat bagi sesama. Nah, itu panggilan yang kedua sebagai anggota keluarga Allah. Pripun, lanjut. Baru 2 loh. Kita lanjutkan yang ketiga. Poin yang ketiga, kita melihat teks Filipi ini secara konteks. Konteksnya ada 2 hal yang sedang dihadapi di sana. Yang pertama adalah bahwa di konteksnya Filipi ini sedang terjadi pertentangan antara 2 kelompok. Kelompok yang pertama Kristen Yahudi, yang satu saya agak lupa namanya. Kalau tidak salah Kristen Libertinis kalau tidak salah. Pertentangan untuk menganggap kelompoknya lebih unggul, lebih menang, lebih benar daripada kelompok yang lain. Dan ini mereka berjuang untuk mencari pasukan sebanyak-banyaknya supaya lebih diakui bahwa kelompokku sing paling menang, kelompokku sing paling benar. Masing-masing wangkot gitu, masing-masing tidak mau merendahkan hatinya, tidak mau merendahkan diri dalam kebersamaan, tapi justru mereka saling mengagungkan diri. Itu hal yang pertama. Yang kedua, di sana ada semacam budaya. Ini juga saya agak lupa namanya. Honorum apa gitu. Nah itu begini, kebudayaannya itu adalah penghargaan atau penghormatan terhadap orang lain itu ditentukan oleh prestasi sosial. Jadi misalnya saya mau menghormati Pak A. Saya lihat dulu Pak A ini di konteks sosialnya dia punya prestasi apa. Kalau nggak punya prestasi apa-apa ya ngapain saya hargai, saya hormati. Saya melihat Pak B. Oh Pak B ini ternyata prestasi sosialnya luar biasa. Dia menjadi pejabat tinggi dalam suatu kelembagaan. Ini harus saya hormati. Begitu kurang lebihnya kebudayaannya. Oleh karena itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya prestasi dalam lingkungan masyarakat,
Mereka disingkirkan, mereka tidak dihormati, tidak dihargai. Nah, dalam hal ini Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk menyadari bahwa saudara-saudara, setiap manusia diciptakan unik. Setiap manusia diciptakan dengan kemampuan yang berbeda-beda, dengan talenta, karunia yang beragam. Dan segala karunia, segala talenta yang beragam itu bukan untuk ditonjol-tonjolkan, saling menang, saling adu kemenangan, atau justru untuk mendapat penghormatan dari orang lain. Melainkan justru karunia-karunia, talenta-talenta yang dimiliki, berkat-berkat yang dimiliki, itu dipergunakan untuk memberkati orang lain. Untuk membangun, untuk menumbuhkan kehidupan kebersamaan sebagai jemaat Tuhan. Itu nasihat Paulus. Dan tentunya itu nasihat Paulus bagi kita juga sebagai anggota keluarga Allah. Sebagai umat anggota keluarga Allah. Kita diciptakan dengan talenta yang beragam. Dengan bakat-bakat yang beragam. Ada yang punya bakat nyanyi, ada yang punya bakat nyapu, ada yang punya karunia yang lain-lain. Karunia noto kursi. Oh, itu karunia loh Bapak Ibu. Panjenengan kalau habis PA aja balik wae mak keluntung kok. Sing noto kursi ono dhewe. Itu karunia. Dan setiap karunia itu bukan untuk saling ditonjolkan atau untuk mendapat penghormatan dari orang lain. Melainkan justru karunia itu untuk dipersembahkan dalam kebersamaan ini supaya kebersamaan ini semakin hari semakin bertumbuh. Dan saya yakin panjenengan semua punya talenta masing-masing, punya bakat masing-masing, punya kehebatan masing-masing. Itu bisa panjenengan gunakan bukan untuk ditonjolkan supaya dihormati orang, bukan untuk ditonjolkan untuk menindas yang lain, menganggap diri yang paling utama, tetapi justru itu digunakan untuk memberkati yang lain sehingga dalam kebersamaan ini semakin hari kita semakin bertumbuh menjadi umat yang berkenan bagi Tuhan. Nah, itulah 3 hal yang mestinya kita hidupi sebagai anggota keluarga Allah. Karena anggota keluarga Allah itu ya harga matinya adalah meneladan Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa tidak. Dan 3 hal ini baru 3. Masih ada banyak lagi yang lain. Nah, sekarang ketika besok kita akan mengikuti sakramen perjamuan, mari kita ngilu, melihat diri kita sendiri selama ini. Kira-kira kalau 3 hal tadi kita renungkan, sudahkah itu kita hidupi sampai sekarang ini? Sudahkah itu senantiasa kita wujudkan dalam kehidupan kebersamaan? Jika memang sudah, maka panggilannya adalah lanjutkan. Tetapi jika belum, bertobatlah bersama-sama. Ini juga panggilan untuk kita, untuk saya juga. Bertobatlah dan mari kita perbarui kehidupan. Kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Meneladan Yesus Kristus di dalam keseharian kita. Terutama dalam kehidupan kebersamaan sebagai anggota keluarga Allah. Sempitnya dalam keluarga di rumah. Lalu lebih luas dalam keluarga di gereja. Dan keluarga Allah dalam kebersamaan seluruh orang percaya di dunia ini. Mari kita wujudkan bersama minimal 3 hal tadi. Beranilah merendahkan diri, mempedulikan kepentingan orang lain, walaupun kita harus berkorban. Dan berkorbannya kita itu adalah berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, gunakanlah keunikan kita untuk memberkati orang lain.
Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur dan mengakui segala keberdosaan kami. Kami selama ini menyadari kehidupan kami jauh daripada meneladan Kristus. Dan malam ini kami bersama diingatkan, kedudukan kami adalah sebagai anggota keluarga Allah. Dan itu berarti kami dipanggil untuk meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami sesuai dengan apa yang sudah diteladankan oleh Kristus dalam kehidupan kesehariannya. Mampukan kami di dalam kehidupan kebersamaan kami untuk saling merendahkan diri. Tidak menganggap diri paling utama dibandingkan orang lain. Tidak menganggap orang lain sebagai saingan yang harus kami kalahkan. Mampukanlah kami untuk mau membuka mata menyadari bahwa ada situasi, ada kondisi di dalam kehidupan kebersamaan kami. Ada hal-hal yang perlu kami pedulikan. Perlu kami berikan aksi tindakan yang menjadi berkat bagi mereka. Mampukanlah kami untuk mempergunakan hidup kami yang unik ini. Hidup kami yang istimewa ini. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjadi penghalang ataupun penindas bagi orang lain. Peluka bagi orang lain. Tolonglah kami, mampukanlah kami untuk mewujudkan ini semua dalam kehidupan kami. Dan kiranya pengakuan dosa kami, pengakuan kelemahan dan keterbatasan kami menjadi dasar bagi kami untuk menguji diri hari ini. Dan kemudian kami dilayakkan untuk mengikuti sakramen perjamuan dengan penuh penghayatan dan kesiapsediaan untuk hidup meneladan Kristus dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah dan sabdamu malam ini. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak Pendeta Didik Yulianto. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara, firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta juga materi yang disiapkan untuk kita mengikuti perjamuan kudus supaya diri kita bisa mendadar sendiri kesiapan kita untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus besok Minggu tanggal 2 Oktober akan diadakan di 3 tempat kebaktian. Yang pertama di Kalisari pagi jam 6 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setioko. Kemudian di Mugasari jam 7 dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Widiatmo. Untuk induk pagi jam 8 Bapak Pendeta Didik Yulianto. Sedangkan induk sore jam 5 Pendeta Emeritus Bambang Irianto. Jadi dipersilahkan untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti perjamuan kudus pada kebaktian di 3 tempat tersebut. Dan untuk memantapkan diri kita, akan ada pertanyaan yang akan diberikan kepada majelis guna mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mengikuti pendadaran. Dipersilahkan Bapak Penatua Agus.
Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan yang akan dilaksanakan besok pada hari Minggu tanggal 2 Oktober, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak selamat karena dosa, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Bagaimana jawaban Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian semua? Selaku majelis gereja, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki penghargaan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Terima kasih, dimohon duduk kembali. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kudus yang bertahta dalam kerajaan surga, setiap kali kami hadir dalam perjumpaan pengujian diri menjelang perjamuan kudus yang Tuhan persiapkan, selalu saja kami terhempas dalam sebuah keadaan, sebuah kenyataan bahwa saya ini adalah orang yang tidak patut untuk bisa hadir bersama Tuhan di meja perjamuan. Apalagi kami mengingat bahwa perjamuan kudus yang diselenggarakan setiap kali adalah perintah Tuhan, adalah sakramen yang harus kami lakukan secara sungguh-sungguh dengan dasar iman percaya. Namun kehidupan kami sebenarnya jauh dari kualitas kepercayaan yang seyogianya Tuhan harapkan. Bahkan terkadang hidup kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang peduli. Sehingga setiap kali kami mempersiapkan diri, menguji diri untuk ikut di dalam perjamuan kudus, supaya kami selalu menengok apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Bila setiap kali kami hendak melangkahkan kaki ikut dalam perjamuan kudus Tuhan,
Jangan sampai langkah kami adalah langkah yang menyatakan kami adalah orang tidak berdosa. Kami adalah orang yang telah bersalah di hadapan Tuhan. Karena itu pada setiap kesempatan kami semua mohon kiranya mengampuni dosa yang telah kami lakukan. Kami bertobat Tuhan. Sehingga setiap kali, setiap langkah membuat kami Engkau layakkan untuk hidup dan ikut masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Demikian juga kepada saudara-saudara kami yang mungkin pada malam hari ini tidak bisa hadir bersama-sama kami, bisa mengikuti melalui program apa saja yang kami persiapkan, sehingga melakukan pendadaran diri masing-masing di tempat mereka berada. Apabila ada yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berikan satu kesadaran bahwa segala hal yang diterimanya itu adalah Tuhan memahami, sehingga Tuhan sendirilah yang mampu memberikan kesehatan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan sakramen perjamuan yang akan diselenggarakan di 3 tempat dan 4 kejadian. Kiranya Tuhan persiapkan para hamba-Mu yang melayankan kehendak Tuhan, agar supaya perjamuan kudus ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan dan hindarkan dari mara bahaya, agar semuanya terlaksana bagi kemuliaan Tuhan saja. Jika pada kesempatan ini kami Tuhan izinkan untuk mengumpulkan sebagian kecil berkat Tuhan dan kami kembalikan menjadi persembahan, kiranya Tuhan berkenan mensucikan, memberkati dan mengizinkan kembali kepada kami untuk memanfaatkannya bagi kemuliaan Tuhan di dalam kegiatan di wilayah satu ini. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang sebentar lagi akan undur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Jauhkan dan hindarkan dari mara bahaya, agar bisa pulang di tempat kami dalam keadaan yang sehat dan selamat. Sementara rumah Tuhan di sini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menjauhkan dan menghindarkan dari segala mara bahaya. Apabila dalam perjumpaan ini terdapat kesalahan bahkan dosa, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Karena semuanya kami lakukan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.